Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najma Fadia Raihana. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai 24-hour food recall. Pembahasan kali ini akan komprehensif karena di dalamnya dilengkapi dengan review dari beberapa jurnal dan artikel yang membahas mengenai 24-hour recall. Baik, yang pertama, pada dasarnya, food recall itu merupakan salah satu metode survei konsumsi pangan yang bersifat kuantitatif. Ini dilakukan untuk menilai, mendata apa saja, jumlah makanan apa saja yang dikonsumsi oleh seseorang untuk mendapatkan gambaran asupan gizinya. Umumnya, semakin tinggi variasi, maka semakin perlu pengulangan atau semakin besar sampelnya. Lalu bagaimana penentuan jumlah sampelnya? Tentunya dalam survei konsumsi pangan, penentuan jumlah sampel itu sangat bergantung pada tujuan penelitian. Oleh karenanya, saya akan mulai dari review jurnalnya untuk mempermudah pembahasan kita. Jadi, kurang lebih 3 artikel yang saya review, ini menunjukkan variasi ya, yang di dalamnya semuanya ini mencakup tentang 24 hour food recall, mulai dari sampelnya, kemudian jumlahnya, kemudian repetisinya, sampai hasilnya tentunya. Nah, dapat kita lihat ini dari artikel pertama, tujuannya itu ini hanya untuk mendapatkan atau menilai asupan gizi. Kemudian yang artikel kedua, ini justru ia membandingkan validitas antara metode 24 hour food recall dengan metode lainnya. Dan yang ketiga, artikel ketiga itu selain untuk menilai konsumsi pangan, juga menilai status gizinya. Nah, kemudian respondennya atau sampelnya juga berbeda-beda. Artikel yang pertama itu membahas, itu menyasar sasarannya yaitu ibu hamil. Kemudian artikel yang kedua itu wanita usia subur. Dan yang artikel ketiga itu justru balita 2-5 tahun. Jumlahnya pun berbeda. Artikel pertama jumlah sampelnya hanya 15 ibu hamil, kemudian artikel kedua mencapai 30 wanita usia subur, dan yang ketiga, artikel ketiga itu 17 balita. Repetisinya pun juga berbeda-beda. Artikel yang pertama repetisinya dilakukan 3 hari, yaitu 2 hari merepresentasikan weekday dan 1 hari weekend. Untuk yang artikel kedua itu 2 hari, 2 kali dilakukan repetisinya, 1 di hari weekday dan 1 di weekend. Dan untuk yang artikel ketiga itu hanya melakukan 1 kali, jadi tidak ada repetisi, dan hasilnya pun juga didapatkan berbeda-beda. Pada artikel pertama, ini dibandingkan dengan 2 artikel lainnya, ini memiliki jumlah repetisi yang paling banyak, yaitu sebesar 3 kali. Dan ini juga respondennya ibu hamil gitu, jadi wanita dewasa, sehingga dalam pelaksanaannya pun tidak ditemukan kendala yang begitu berarti dalam proses wawancara ataupun komunikasinya, karena respondennya dewasa. Nah, pada artikel kedua, uniknya di sini adalah 24 food hour recall itu digunakan sebagai gold standard. Karena ini kan artikelnya membandingkan ya, mengetahui validitas antar 2 metode. Dan kebetulan metode yang satunya di sini adalah SQFFQ. Dan ini 24 food hour recall-nya digunakan sebagai gold standarnya. Dan ini dilakukan repetisinya sebanyak 2 kali, dan respondennya juga masih wanita usia subur, jadi masih wanita dewasa. Nah, pada artikel ketiga, artikel yang terakhir, ini uniknya adalah respondennya atau sasarannya yaitu balita usia 2 hingga 5 tahun. Oleh karenanya ditemukan di sini di kolom kekuatan itu tersebut disebutkan bahwa food recall-nya itu dilakukan langsung kepada orang tua atau wali dari balita tersebut. Jadi walaupun sasarannya balita, proses wawancaranya, interviewnya, prosedurnya dilakukan oleh orang tua atau walinya. Dan ini uniknya lagi adalah ini hanya dilakukan 1 kali, jadi tanpa repetisi. Nah, lalu sebenarnya kapan sih food recall ini bisa digunakan? Jadi food recall, 24 hour food recall ini umumnya digunakan ketika kita membutuhkan detail-detail, kita membutuhkan detail item, resep, kemudian asupan zat gizi, kemudian komponen-komponen yang spesifik. Nah, kemudian ini juga bisa digunakan apabila food record itu sudah tidak visible. Tapi ini juga erat sekali kaitannya dengan pewawancara atau enumerator karena kontrol poinnya ada di proses wawancaranya. Instrumen utama yang digunakan di dalamnya adalah formulir yang biasanya di dalamnya meliput waktu makan, kemudian ada nama makanannya, kemudian komposisi bahannya, kemudian porsinya, kemudian cara mengolahnya, URT-nya, perbandingan URT, bahkan hingga ke gramasinya. Dan ini tenang saja karena responden akan dibantu dengan beberapa alat bantu seperti food model, kemudian ada juga foto-foto dari buku makanan, kemudian bahkan perbandingan URT juga digunakan di sini. Prosedur wawancaranya pun juga beragam. Ada yang menggunakan metode NCI, itu terdiri dari 5 step. Kemudian dari 5 step ini juga ada yang setelah dikembangkan bervariasi, bisa jadi lebih banyak atau bahkan lebih sedikit dari 5 step ini. Di antaranya yang dari berdasarkan metode NCI ya, prosedur wawancaranya itu di antaranya yang pertama ada dimulai dari daftar singkat atau quick list. Jadi ini dimulai dari responden diminta untuk mendata semua makanan, menyebutkan semua makanan yang dikonsumsinya. Kemudian dilanjutkan dengan detail description, jadi detail-detail seperti jenis makanannya apa, mereknya, cara pengolahan, seperti itu. Kemudian step selanjutnya portion size, yaitu menanyakan terkait ukuran porsinya, bisa digunakan dengan alat bantu, food model, dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu tahap selanjutnya ada review, jadi ditinjau kembali dari seluruh data yang sudah disebutkan oleh responden, dan yang terakhir ditutup dengan finalisasi. Setelah wawancara dilakukan, tentunya data-data tersebut akan diolah, akan dikonversi ke dalam berat dalam gram, kemudian dari gramasi tersebut, dari masing-masing komponen bahan makanan tersebut akan dianalisis zat gizinya. Nah, ini bisa menggunakan TKPI, atau bisa menggunakan Nutri-Survey, atau juga bisa menggunakan database food dari USDA. Ini tergantung dari tujuan penelitian masing-masing. Kemudian setelah dianalisis seluruh zat gizinya, barulah akan didapatkan hasil datanya. Yang ini baru bisa dikaitkan dengan persentase pemenuhan, baik itu dari AKG, kemudian bisa juga dikaitkan dengan jenis kelamin atau dengan usia, lagi-lagi tergantung sesuai kebutuhan. Sehingga food recall ini umumnya dianggap memiliki validitas yang baik karena metode ini itu menilai asupan harian dibandingkan dengan metode-metode lain, ini bisa dikatakan lebih akurat. Namun metode ini memiliki reliabilitas yang rendah, apalagi jika dilakukan 1 kali tanpa repetisi. Oleh karena itu
pengulangan wawancara itu pada hari yang berbeda itu juga bisa dijadikan kunci untuk meningkatkan reliabilitasnya. Nah, kemudian kita bisa menyimpulkan ya bahwa memang metode 24-hour vote recall ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, relatif cepat dan praktis karena proses interviewnya, proses wawancaranya itu tidak memerlukan waktu yang cukup lama. Kemudian ini juga bisa memberikan data yang nyata terkait asupan makanan yang benar-benar dikonsumsi di hari tersebut sehingga hasilnya lebih spesifik dan detail. Kemudian juga ini tidak membebani responden karena responden hanya perlu menjawab, tidak perlu mencatat. Jadi lebih beban yang diberikan kepada responden lebih sedikit. Namun juga pastinya metode ini memiliki kekurangan-kekurangan. Yang pertama, ini akan sangat bergantung terhadap daya ingat responden. Dan ini juga biasanya tidak mencerminkan kebiasaan jangka panjang karena hanya mencatat di hari interview tersebut, di hari wawancara tersebut. Jadi hasilnya mungkin tidak merepresentasikan pola makan yang biasanya dilakukan. Dan yang terakhir, ini juga memiliki potensi bias yang tinggi, terutama yang dihasilkan karena adanya underreporting maupun overreporting. Nah, lalu kira-kira apa saja potensi bias yang bisa menyebabkan atau yang bisa terdapat dalam metode ini? Yang pertama itu ada underreporting, tadi sudah sempat saya singgung. Jadi ini di mana responden itu cenderung tidak mengatakan atau mengurang-urangi dari apa yang mereka anggap tidak sehat atau mungkin tidak pantas. Akhirnya datanya akan tidak real. Kemudian overreporting juga bisa terjadi, ini kebalikannya dari underreporting tadi. Jadi responden itu bisa melebih-lebihkan asupan makanan yang dianggap sehat atau dianggap pantas seperti itu. Dan juga ada bias omission juga bisa ini dilakukan karena responden bisa saja lupa akan detail-detail kecil seperti suplemen atau snack atau buah yang biasanya tidak segampang mengingat makanan utama. Lalu strategi yang bisa dilakukan untuk mengurangi bias-bias tadi itu yang pertama adalah untuk melatih pewawancaranya atau enumeratornya karena kunci utamanya tadi ada di wawancaranya. Oleh karenanya teknik wawancara yang dilakukan oleh enumerator itu harus spesifik, harus sesuai agar mendapatkan data yang maksimal. Kemudian juga penggunaan alat bantu juga bisa dilakukan dengan maksimal karena responden sangat membutuhkan dan ini bisa sangat amat membantu untuk lebih merealkan datanya. Kemudian juga wawancaranya dilakukan bertahap, jadi kita bantu responden, wawancara harus membantu responden untuk mengingat-ingat agar hasil data yang diterima itu lebih detail lagi. Dan yang terakhir, wawancaranya juga bisa dilakukan berulang di hari yang berbeda, jadi tidak berurutan untuk mendapatkan data yang lebih akurat. Kenapa dilakukan di hari yang berbeda tidak berurutan? Karena bisa saja terdapat kemungkinan jika dilakukan di hari yang berurutan itu masih ada kemiripan asupan seperti itu. Baik, itu tadi mungkin pembahasan terkait 24-hour recall. Ini adalah beberapa referensi yang saya gunakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.